Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudin Nasri Andre Kolebora, mahasiswa Magister Teknik Sistem Ganjil Angkatan 2024. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu sistem sendiri, istilah-istilah yang terdapat di dalam sebuah sistem, kesadaran bekerja sebagai elemen sistem, dan saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya selama bekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park dalam sebuah sistem ferronikel yang ada di PT ini. Jadi sistem itu adalah satu kesatuan yang terdiri atas kumpulan atau elemen yang saling berinteraksi, saling terikat, dan saling bergantung membentuk keseluruhan yang utuh dan kompleks. Ada beberapa istilah yang terdapat di dalam sebuah sistem, yakni antara lain yang pertama, holistik. Holistik dalam sebuah sistem berarti pendekatan yang melihat suatu sistem secara keseluruhan, bukan hanya dari bagian-bagian terpisahnya. Dalam pendekatan holistik, setiap elemen atau komponen sistem dipahami sebagai bagian yang saling terikat, di mana perubahan pada suatu bagian dapat mempengaruhi seluruh sistem. Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara elemen-elemen yang terdapat di dalam sebuah sistem untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya adalah misalnya di dalam sebuah manajemen perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan sendiri terdapat struktur organisasi yang terdiri atas misalnya direktur, manajer yang terdiri misalnya dari manajer operasional, manajer produksi, manajer keuangan, dan selanjutnya di bawahnya manajer terdapat supervisor. Supervisor inilah yang melakukan pengawasan terhadap sistem itu bekerja. Selanjutnya ada yang namanya foreman yang bertugas sebagai penanggung jawab yang ada di lapangan, dan yang terakhir ada kru atau tim kinerja lapangan. Selanjutnya ada organismik. Organismik adalah pendekatan yang melihat suatu sistem sebagai entitas yang hidup dan dinamis, mirip dengan cara organisme biologis bekerja. Dalam perspektif organismik, sistem dilihat sebagai struktur yang berkembang, beradaptasi, dan berevolusi, di mana semua bagian berfungsi bersama-sama secara harmonis untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan. Selanjutnya adalah sistemik. Dalam sistemik sendiri merujuk pada pendekatan yang terstruktur dan terorganisir dalam menganalisis, merancang, ataupun mengelola sebuah sistem. Sebelum menentukan sistem dari ferronikel tersebut, maka tentunya mereka-mereka yang berkepentingan sebelum membuat sistem ferronikel tentunya mengikuti langkah-langkah yang ada untuk bisa menjalankan sistem yang ada. Misalnya yang pertama ada planning. Planning merupakan tahap awal di mana tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu dirumuskan di dalam sistem. Tujuannya adalah untuk mengarahkan usaha dan sumber daya agar selaras dengan tujuan sistem dan meminimalkan terjadinya risiko kegagalan. Selanjutnya adalah stepping. Stepping itu sendiri merupakan proses perekrutan, seleksi maupun pelatihan dan penempatan individu yang terdapat di dalam sebuah sistem untuk menempatkan posisi yang tepat kepada elemen yang ada di dalam sistem agar memastikan sistem tersebut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan agar dapat beroperasi secara efektif. Selanjutnya ada operating. Operating sendiri merupakan pelaksanaan rencana yang telah dibuat di mana sumber daya yang ada digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi di dalam sistem. Adapun monitoring sendiri adalah proses pengawasan aktivitas dan kinerja sistem untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yang merupakan proses penilaian kinerja dan hasil akhir dari sistem atau proyek dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana evaluasi ini mencakup penilaian efektivitas maupun aktivitas pabrik ataupun pengolahan pabrik itu sendiri terhadap masyarakat sekitar, misalnya yang tinggal di daerah proyek tersebut. Selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman saya bekerja sebagai elemen di dalam sebuah sistem. Sebelumnya saya pernah bekerja di dalam kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP, yakni PT Zauhi Nikel sebagai divisi elektrik. Di dalam sistem ferronikel yang ada di PT Zauhi Nikel sendiri terdapat beberapa divisi, yakni divisi elektrik, divisi mekanik, divisi dryer, divisi mixing, maupun divisi operator dan juga divisi control room. Terdapat beberapa bagian yang ada di dalam sistem ferronikel sendiri. Misalnya yang pertama adalah sebelum nikel itu menjadi nikel, bahan baku yang pertama akan diangkut menuju konveyor. Setelah menuju konveyor maka akan memasuki dryer. Di dalam dryer ini maka
ore atau bahan baku tersebut akan dikurangi kadar airnya sekitar 60-70%. Setelah memasuki dryer, maka akan dikeluarkan kembali dan dibawa ke dalam penghancur ataupun crusher. Setelah bahan ataupun material tersebut dihancurkan, maka akan dibawa langsung ke dalam mixing. Di mixing ini sendiri, maka material tersebut akan digabung dengan beberapa material lainnya, misalnya batu bara untuk dimasukkan ke dalam kiln rotary kiln. Nah, di dalam rotary kiln sendiri, maka material tadi yang memiliki kadar air 70-80%, maka akan dikurangi airnya sampai dengan 0%. Selanjutnya, setelah kadar air dikurangi, maka akan dilakukan dan dibawa menuju proses transfer car dan akan diangkut melalui kren pengangkut dan akan ditumpahkan ke dalam elektroda untuk dilebur di dalam sebuah sistem ferronikel. Setelah dilakukan peleburan, di dalam peleburan sendiri akan dipisahkan antara material nikel dan juga sisa limbah slag sendiri. Hal ini ditandai dengan limbah yang ada pada nikel tersebut atau slagnya akan mengapung di bagian atas. Sedangkan untuk nikel yang dihasilkan sendiri akan dibawa ke bagian molding untuk dicetak dan juga diangkut melalui transfer car sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.